wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Nisa dengan NIM 24110101016. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pengertian wirausaha atau pengusaha yang sukses dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dari beberapa para tokoh mengemukakan definisi tentang wirausaha, di mana yang pertama, wirausaha dikenal dengan orang yang mampu melibatkan adanya peluang kemudian menciptakan sebuah organisasi untuk memanfaatkan peluang tersebut. Yang kedua yaitu wirausaha dikenal dengan mereka yang mendirikan, mengelola, mengembangkan, dan melembagakan perusahaan miliknya dan bisa menciptakan kerja bagi orang lain dengan swasembada. Jadi dapat disimpulkan secara umum pengertian pengusaha atau wirausaha adalah seseorang yang bebas dan memiliki kemampuan untuk hidup mandiri dalam menjalankan kegiatan usahanya atau bisnisnya. Dalam berwirausaha melibatkan dua unsur pokok. Yang pertama peluang dan yang kedua kemampuan menanggapi sebuah peluang. Sedangkan sukses adalah suatu kehormatan prestisi yang dikaitkan dengan pencapaian sesuatu kedudukan seseorang dalam status sosialnya, atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan suatu keberuntungan atau keberhasilan. Menurut Richard Barson, sukses adalah kepuasan melakukan sesuatu untuk diri sendiri dan dapat memotivasi orang lain untuk bekerja sama dengan kita guna merealisasikan kesuksesan tersebut. Atau sukses dikenal dengan kesenangan, inovasi, kreatif, di mana penghargaan tersebut jauh lebih besar nilainya daripada uang. Jadi secara umum, pengertian wirausaha yang sukses adalah wirausaha yang telah mencapai tujuan yang telah dibuatnya atau telah mencapai target yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi wirausaha yang sukses. Yang pertama, faktor lingkungan keluarga. Seorang entrepreneur dibesarkan oleh orang tua yang juga seorang entrepreneur atau wirausahawan. Biasanya orang tua tersebut memiliki pengalaman yang lebih luas dalam membuka peluang usaha. Lalu yang kedua yaitu faktor pendidikan. Pendidikan yang baik bisa menjadi penunjang yang baik pula untuk membuka peluang usaha. Maka hal itu bisa membuat mereka mengetahui untuk mengoreksi hal yang bisa menyimpang dari bisnisnya. Yang ketiga yaitu faktor usia. Di sini usia bisa berkaitan dengan pengalaman dalam membuka suatu usaha, yang artinya semakin bertambahnya usia, maka seorang entrepreneur biasanya semakin banyak pengalamannya dalam membuka usaha. Lalu yang terakhir yaitu faktor pengalaman bekerja. Di sini dalam pengalaman bekerja tidak selalu dikaitkan dengan seorang entrepreneur yang sukses. Biasanya dari pengalaman bekerja, ketidakpuasan dalam membuka usaha yang gagal, mereka bisa membuka peluang usaha yang baru dan menciptakan usaha yang baru pula dengan sukses. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri wirausaha yang sukses. Seorang wirausaha yang sukses memiliki ciri-ciri yang bisa diperhatikan. Di antaranya adalah 1. Mencintai apa yang dikerjakan. Ini adalah karakteristik paling signifikan yang dimiliki setiap pengusaha. Mereka sukses karena mencintai apa yang mereka lakukan. Yang kedua yaitu motivasi. Pemilik bisnis pekerja keras sangat termotivasi untuk berhasil. Pengusaha sukses tidak pernah terpengaruh oleh kekalahan. Dan yang ketiga yaitu etos kerja yang kuat. Pengusaha yang sukses memastikan bahwa mereka selalu menjadi orang pertama yang ke kantor dan yang terakhir pergi. Orang-orang ini adalah mereka yang memastikan bahwa mereka datang ke kantor pada hari libur. Dan yang keempat yaitu kreativitas. Salah satu aspek utama kreativitas adalah kemampuan untuk menemukan satu hubungan antara dua situasi atau peristiwa yang tidak terkait. Yang kelima yaitu persuasif. Persuasif dapat membuat seorang pengusaha menjadi negosiator yang lebih baik. Ada saat ketika pengusaha perlu meyakinkan klien, partner, atau inventor. Dan yang keenam yaitu memiliki visi. Pengusaha sukses
selalu mengawasi gambaran besar dan kemampuan ini dapat membuat mereka menjadi pemimpin yang lebih baik. Dan yang ketujuh yaitu keterbukaan pikiran. Pengusaha sukses tidak pernah berasumsi bahwa mereka tahu segalanya. Mereka selalu terjun dalam sebuah situasi agar bisa belajar sesuatu dari pengalaman. Dan yang delapan yaitu kerendahan hati. Seorang pengusaha selalu mencari mentor yang telah mencapai hal-hal besar, dan mereka benar-benar mendengarkan apa yang mentor mereka katakan. Yang kesembilan yaitu keingintahuan. Sangat menarik untuk melihat bagaimana rasa ingin tahu untuk minat yang beragam dan tampaknya tidak terkait telah menyebabkan inspirasi dan solusi kreatif dalam pengajaran kewirausahaan. 9 yaitu yang ke-10 yaitu kemampuan untuk menghubungkan orang-orang. Pengusaha yang sukses mampu menciptakan sebuah nilai dengan menghubungkan antara dua orang yang sangat berbeda. Yang ke-11 yaitu toleransi resiko. Seorang pengusaha yang sukses memiliki toleransi yang tinggi terhadap resiko. Mereka tidak takut mengambil risiko ketika mengejar klien baru atau menguji produk baru. Yang 12 yaitu berdisiplin. Pengusaha sukses selalu memusatkan energi mereka untuk membuat bisnis bekerja dan untuk menghilangkan gangguan atau hambatan pada tujuan mereka. Strategi menyeluruh dibangun untuk membantu mereka untuk mencapai tujuan yang mereka miliki, sementara mereka menguraikan rencana untuk mencapai hasil akhir. Selain itu, wirausaha menjadi sukses karena mereka disiplin untuk selalu membuat langkah-langkah baru. Poin yang pertama adalah penerapan wirausaha yang sukses. Yang kedua, strategi menciptakan dan memulai suatu usaha. Baik, di sini langsung saja saya akan menjelaskan penerapan wirausaha yang sukses. Sifat-sifat yang perlu dimiliki dan diterapkan wirausahawan sekaligus menjadi identitas seorang wirausaha. Sifat-sifat yang perlu dimiliki wirausaha menurut Fadil Muhammad di dalam Suryana 2003 adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepemimpinan. Yang kedua, inovasi. Yang ketiga, cara pengembalian keputusan. Yang keempat, sikap tanggap terhadap perubahan. Yang kelima, yang terakhir adalah bekerja ekonomis dan efisien. Selain itu, dalam instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Masyarakatan dan Membudayakan Kewirausahaan disebutkan adanya 3 kelompok wirausaha dengan cirinya masing-masing, yaitu yang pertama, wirausaha andal atau perhatikan uraian sebelumnya. Yang kedua, wirausaha tangguh dan wirausaha unggul. Sedangkan ciri dan cara kerja wirausaha unggul dalam Inpres nomor 4 tersebut adalah yang pertama, berani mengambil resiko dan menghasilkan karya bakti yang lebih baik untuk pelanggan, pemilik, pemasok tenaga kerja, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, antisipatif terhadap perubahan dan akomodatif terhadap lingkungan. Yang ketiga, selalu berusaha meningkatkan keunggulan dan cita perusahaan melalui investasi baru di berbagai bidang. Baik, poin yang terakhir yaitu strategi menciptakan dan memulai suatu usaha. Suatu usaha yang berhasil akan memberikan kesempatan bagi pengusaha untuk mengembangkan bisnisnya. Ansoff dan Hughes et al. 2008 membuat strategi pertumbuhan yang dapat menghasilkan keunggulan komparatif. Strategi tersebut antara lain, yang pertama, strategi penetrasi. Yang kedua, strategi pengembangan. Yang ketiga, strategi pengembangan produk. Yang terakhir adalah yang keempat, strategi diversifikasi. Apa strategi presentasi? Strategi ini dilakukan dengan cara mendorong konsumen untuk membeli dalam jumlah banyak suatu produk perusahaan. Strategi pengembangan pasar meliputi penjualan produk perusahaan yang sudah ada pada kelompok konsumen baru. Kelompok dapat dikategorikan dalam lingkungan geografi, demografi, dan pengembangan produk. Yang ketiga yaitu strategi pengembangan produk, yaitu strategi untuk tumbuh dengan cara mengembangkan dan menjual produk yang telah ada di perusahaan.
Yang terakhir, strategi diversifikasi merupakan strategi menjual produk yang baru ada di pasar yang baru juga.